Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penasehat IAIE, lalu ada Ketua Umum IAIE, Pak Sekjen, dan seluruh hadirin yang ada di sini. Perkenalkan, saya Profesor Denadi Permana, dosen program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Izinkan saya memberikan share mengenai karya-karya ilmiah mahasiswa saya terkait dengan AI kepada Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Oktav bahwa ini akan menjadi kaderisasi kita di masa yang mendatang gitu ya. Paling enggak 10 tahun lagi mereka sudah bisa join ke kita. Mohon maaf saya share screen ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik, di sini saya hanya ingin menge-share kepada Bapak Ibu semuanya mengenai karya-karya karya-karya AI untuk mahasiswa gitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, nah, AI pada program studi teknik informatika biasanya ada dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Namun menurut saya ini sangat kurang gitu ya dari segi kurikulum karena hanya menyasar kecerdasan buatan. Nah, nanti mungkin IAI ini bisa memberikan kurikulum yang komprehensif untuk mempunyai mata kuliah dan tujuan kuliah yang baik, bukan hanya kecerdasan buatan, mungkin data science atau deep learning sendiri atau machine learning sendiri sebagai suatu mata kuliah. Dan nantinya kita bisa adopsi di level prodi seperti itu. Nah, dari kecerdasan mata kuliah kecerdasan buatan ini saya meminta pada teman-teman mahasiswa untuk membuat artikel yang dipublish mungkin jurnal nasional non terakreditasi atau seminar nasional untuk kayak literatur review, mereview berbagai macam atau berbagai metode mengenai kecerdasan buatan. Lalu nanti yang sudah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan itu bisa menjadi tugas akhir mahasiswa, menjadi referensinya dengan mengambil tema atau topik mengenai kecerdasan buatan. Nah, itu ini paling tidak kecerdasan buatan itu yang kita bahas selama 1 semester. Itu ada machine learning, di sini ada deep learning-nya, ada DSS. Kita belajar NLP, kita belajar KMS, expert system, vision, speech, planning, dan robotik dalam kecerdasan buatan seperti itu. Tapi saya rasa karena ini cuma kita bilangnya satu pertemuan satu topik berarti tidak begitu mendalam seperti itu, Bapak. Baik, ini riset-riset kami di bidang AI, di mana di sini ada game agent gitu ya. Nah, ini teman-teman yang suka ngegame, apalagi generasi milenial gitu ya, itu suka ngegame. Ini ada riset dalam game agent. Ini memodifikasi game agent menggunakan algoritma genetika. Lalu di sini ada algoritma Q-learning yang dipakai. Lalu di sini ada implementasi game agent dalam game mesh render 3D ya. Ini untuk mencapai obstacle-nya, lalu algoritma A-star juga dipakai dalam non-player karakter, seperti itu. Dalam bidang sound classification, itu juga merupakan bidang saya. Di sini ada klasifikasi suara burung sebagai peringatan dini kebakaran hutan menggunakan deep learning dengan CNN-nya, gitu ya. Itu kami pun juga mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan data. Kita beli burungnya yang endemik dari Sumatera dan Kalimantan gitu ya. Kita beli kalau nggak salah dua pasang setiap jenis burungnya. Lalu kita rekam suaranya, lalu kita pelajari gitu ya. Nah, dari burung ini pun juga nanti kita akan takut-takutin gitu ya dengan api walaupun nggak terlalu dekat gitu ya, supaya bisa direkam kalau misalnya burung ini panik itu suaranya seperti apa. Nah, itu untuk klasifikasi suara burung. Begitu juga dengan mesin mobil ya. Nah, mesin mobil ini kita ambil Avanza tahun 2016 sampai 2020. Kita apa namanya ya, ini mungkin tadi bilangnya adalah kesulitan data. Nah, Bapak Ibu semuanya memang data itu sulit untuk apa namanya ya, didapatkan gitu ya. Nah, nanti mungkin asosiasi ini bisa membantu
teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan data gitu ya. Nah, di sini pun kemarin kita punya ulang dalam dari suatu bengkel Toyota yang besar sehingga kita bisa mengambil suaranya gitu. Misalnya ini suara yang kayak gini ini pasti kerusakannya di mana seperti itu. Itu menggunakan kerusakan mobil menggunakan CNN juga. Lalu masalah optimasi di sini akan ada banyak banyak publikasi yang kita lakukan dari PSO, kita menggunakan PSO, kita menggunakan network search, kita menggunakan PSO juga dan uncolony optimization gitu ya. Dari segi NLP kita mempunyai research dalam automatic essay scoring bahasa Indonesia, tapi kalau di luar itu sudah umum ya dalam bahasa Inggris, tapi kita membuat bahasa Indonesianya khusus untuk guru dan tenaga pengajar, dosen seperti kita ini untuk mengkoreksi essay dalam jumlah yang banyak seperti itu. Lalu klasifikasi hoax dengan ekstrim gradient boosting dan di sini ada klasifikasi berita hoax juga. Nah, output research-nya kita biasanya anak-anak teman-teman mahasiswa itu yang sudah selesai mengerjakan skripsi itu kami minta untuk sidang gitu ya. Seperti biasa sidang. Nah, di sidang ini kita melalui Zoom karena masih tidak boleh di Jakarta untuk bertatap muka secara langsung gitu ya. Nah, dari Zoom ini kita bisa rekam lalu kita upload ke YouTube gitu ya. Nah, ini di YouTube kami di Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, viewernya ternyata juga banyak. Jadi kita lihat di sini peminatannya itu banyak sekali untuk dalam bidang AI gitu ya. Di sini mungkin sudah ada 82.000 kalau nggak salah kali ditonton sama orang banyak. Jadi di sini peminatnya itu sangat besar gitu ya. Lalu dari sidang akhir ini kita juga meminta mahasiswa untuk mempublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi atau internasional ya, atau seminar internasional yang terindeks Scopus. Jadi kita dorong mahasiswa memang untuk mempunyai publikasi di luar sana gitu ya. Dan yang menarik di sini kita minta mahasiswa itu untuk menjadi narasumber di Bisa AI ya. Ini ada foundernya Bapak Oktav ya, sekjen kita ini. Nah, di sini mempunyai webinar gitu ya, yang saya minta anak-anak dari Prodi TI ini untuk menjadi pembicara di Bisa AI. Jadi share ilmunya mengenai apa yang diangkat dalam skripsinya gitu. Baik, ini yang terakhir, ini research saya yang dapatkan grant dari Brunei Darussalam. Nah, saya mempunyai harapan bahwa IAI ini juga dapat mendorong proses-proses dapat grant gitu ya dari luar negeri supaya meningkatkan publikasi di Indonesia terutama dalam bidang kecerdasan buatan. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Oktav, sekjen kita. Terima kasih Bapak.